kita lihat capital outflow itu sebenarnya bisa dikatakan tidak mengejutkan ya, karena kalau kita lihat di pasar obligasi khususnya ya, karena berdasarkan dari pengalaman ketika Bank Sentral Amerika Serikat itu mengetatkan kebijakan moneternya pasti terjadi capital outflow kayak gitu. Misalnya pada tahun 2013 ketika terjadi taper tantrum, pasti terjadi capital outflow di pasar obligasi. Kemudian di tahun 2018 juga ketika The Fed menaikkan suku bunga sebanyak 4 kali, terjadi lagi capital outflow. Jadi sebenarnya capital outflow di pasar obligasi itu tidak mengejutkan gitu. Cuman porsinya yang agak besar mungkin kelihatannya di tahun ini ya, sekitar 100 triliun sepanjang tahun ini. Kemudian sebaliknya di pasar saham itu malah terjadi inflow sebenarnya. Di sepanjang tahun ini kira-kira hampir 60 triliun gitu capital inflow-nya. Baru di belakangan ini saja yang terjadi capital outflow, dan outflow tersebut saya rasa akibat dari sebelumnya IHSG sudah naik tajam ya. Investor asing sudah masuk 4 bulan pertama di tahun ini, kemudian IHSG mencetak rekor tertinggi, dan belakangan ini balik menurun. Saya rasa asing sudah mulai profit taking, tapi secara keseluruhan masih ada inflow sebesar 60 triliun sepanjang tahun ini pasar saham. Ya Putu, apakah pasar sebetulnya sangat mengkhawatirkan resiko resesi sehingga investor asing seperti Anda katakan mulai keluar dari Indonesia? Sejak awal tahun investor asing sudah keluar dari SBN, lebih dari 100 T di pasar modal saham, sebulan net sell mencapai 12 T. Ya, kalau resesi saya rasa memang cukup mengkhawatirkan ya, karena kemungkinan resesi akan terjadi secara luas begitu, dimulai dari Amerika Serikat, kemudian Eropa juga terancam resesi, dan beberapa di negara Asia termasuk Australia juga terancam resesi. Jadi memang ada sedikit pengalihan aset dari investor asing dari aset berisiko ke aset-aset yang lebih aman atau safe haven kayak gitu, misalnya Treasury Amerika Serikat. Jadi kita tahu belakangan ini Treasury itu sudah menanjak yield-nya, jadi itu lebih menguntungkan bagi investor asing. Kemudian dolar Amerika Serikat juga salah satu safe haven yang menjadi buruan oleh investor asing. Oke, Mas Putu berbicara terkait dengan capital outflow begitu. Kalau kita lihat juga kan tampaknya ini kalau dari suku bunga acuan The Fed sendiri kan juga naiknya cukup signifikan begitu, cukup besar di bulan sebelumnya 75 basis poin, kemudian juga bulan Juli ini juga diprediksi 50 basis poin begitu. Artinya spread antara suku bunga The Fed dan suku bunga Bank Indonesia ini kan akan semakin tipis begitu. Menurut Anda sendiri seberapa besar tekanan dari hal ini, dan apakah ini juga menjadi suatu istilahnya push factor begitu untuk Bank Indonesia terus menaikkan agar menaikkan suku bunga acuan dalam waktu dekat? Ya, kalau tekanannya saya rasa memang sudah dirasakan di rupiah, khususnya rupiah dan pasar obligasi Indonesia. Tetapi secara keseluruhan nilai tukar rupiah sejauh ini sih masih, walaupun melemah, masih pelemahannya bisa dikatakan masih terjaga kayak gitu dibandingkan mata uang Asia lainnya ya. Pelemahan rupiah sekitar 4-5% di sepanjang tahun ini, sementara mata uang Asia lainnya pelemahannya jauh lebih besar. Kemudian jika dilihat terhadap mata uang lainnya juga rupiah sebenarnya menguat, misalnya terhadap euro, pound sterling, dolar Australia juga rupiah masih menguat. Jadi secara fundamental sebenarnya rupiah masih bagus begitu. Selain itu inflasi di dalam negeri juga masih, inflasi inti khususnya itu masih rendah, masih di bawah 3%. Jadi saya rasa dorongan kuat bagi BI untuk menaikkan suku bunga saya rasa masih tidak terlalu besar kayak gitu. Dan mungkin BI tidak akan agresif menaikkan suku bunga. Kalaupun menaikkan suku bunga, saya rasa BI akan melakukannya secara gradual, yang dengan konservatif, misalnya 25 basis poin setelah kenaikan tersebut. Jadi BI bisa melihat dulu seberapa besar dampaknya, apakah bisa membuat nilai tukar rupiah menguat. Seperti itu, kalau misalnya bisa lebih rupiah pada akhirnya menguat, jadi BI punya ruang untuk mempertahankan kebijakan moneter agak longgar cukup lama. Iya Putu, kalau kita melihat cadangan devisa kita yang masih kuat sebesar 136,4 miliar dolar AS begitu ya. Neraca dagang juga masih surplus. Ya. Apa yang membuat tekanan kepada rupiah sebetulnya? Ya, yang pasti kebijakan The Fed memang itu yang utamanya tekanannya. Karena kalau seperti saya bilang tadi, kalau kita bandingkan dengan mata uang lainnya, rupiah sebenarnya masih menguat terhadap euro, pound sterling itu sebenarnya masih menguat. Rupiah hanya melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Jadi bisa kelihatan tekanan besar itu datang dari negeri paman Sam gitu, dengan The Fed yang menaikkan suku bunga.
kemudian yield treasury yang naik cukup tinggi itu memicu capital outflow di pasar obligasi. Selain itu juga dolar sebagai aset safe haven saat ini, saat terjadi isu resesi yang kuat, kemudian pelambatan ekonomi, perang, itu sangat menguntungkan bagi dolar AS karena statusnya sebagai safe haven. Itu yang memberikan tekanan besar ke rupiah sih sebenarnya. Oke, nah kemudian berbicara terkait dengan kebijakan moneter dari Bank Indonesia, ini kan sebetulnya juga BI masih mempertahankan era suku bunga rendah, ini di satu sisi juga berupaya untuk menjaga konsumsi masyarakat setelah pandemi COVID-19. Nah, tapi di satu sisi juga tadi di tengah tekanan yang cukup besar ya untuk BI menaikkan suku bunga acuan, kemudian di satu sisi juga kita ketahui bahwa saat ini juga tengah berupaya di backup tentunya oleh pemerintah melalui kebijakan fiskal. Anda sendiri melihat kira-kira untuk harmonisasi antara dua kebijakan ini, moneter dan juga fiskal di tengah kondisi ini seperti apa? Ya, untuk saat ini sih sudah cukup bagus ya, karena kita lihat inflasi masih terjaga kayak gitu, walaupun headline inflasi sudah di atas 4%, tetapi inflasi intinya masih di bawah 3% kayak gitu. Kalau misalnya pemerintah tidak memberikan subsidi ke bahan bakar minyak, ke Pertalite ataupun gas, saya rasa inflasi sudah jauh lebih tinggi saat ini. Kemudian dengan suku bunga rendah yang dipertahankan juga daya beli masyarakat bisa masih terjaga gitu. Kabar baiknya tadi data indeks keyakinan konsumen itu dirilis masih cukup tinggi, yaitu sebesar 128,2 kalau nggak salah, itu sedikit turun dari rekor tertinggi sepanjang masa yang dicapai Mei, tetapi masih sangat tinggi. Padahal di bulan Juni itu inflasi sudah menanjak di atas 4%. Jadi itu sebenarnya kabar bagus sih, karena konsumen masih melihat atau memproyeksikan perekonomian Indonesia masih cukup bagus 6 bulan ke depan gitu. Itu yang akan mendongkrak konsumsi masyarakat yang bisa menopang pertumbuhan ekonomi.